Halo semuanya, perkenalkan saya Priscilla Ardin Puspitasari, NPM 1406102000085. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai antrian deterministik beserta contohnya. Pertama-tama, apa itu antrian deterministik? Jadi, antrian deterministik merupakan analisa antrian di mana waktu antar kedatangan atau pelayanan diketahui dan bersifat konstan. Apabila waktu kedatangan dan waktu pelayanan pada masing-masing objek diketahui, maka kedua distribusi, baik distribusi kedatangan maupun distribusi pelayanan, akan bersifat deterministik. Berikutnya, terdapat 3 asumsi pada antrian deterministik. Yang pertama, terdapat sejumlah S layanan, di mana S menunjukkan jumlah server atau jumlah layanan yang tersedia. Kemudian asumsi yang kedua, pelayan memberikan layanan dengan rata-rata laju yang sama dan konstan sebesar M, yang berarti tingkat pelayanan akan bersifat konstan. Kemudian untuk asumsi yang ketiga, yaitu rata-rata laju kedatangan akan bersifat konstan untuk semua nilai N. Selanjutnya, pola kedatangan akan bersifat deterministik apabila pola kedatangan bernilai tetap atau tidak berubah dan dapat ditentukan inter-arrival time serta menghasilkan panjang antrian yang juga tetap. Kemudian untuk pola pelayanan, pola waktu pelayanan akan bersifat deterministik apabila waktu pelayanan yang diberikan yaitu sama lamanya. Nah, untuk contoh kasus antrian deterministik yang pertama, yaitu mengenai antrian pintu tol. Antrian panjang pada pintu tol umumnya terjadi karena adanya tingkat kedatangan yang tidak seimbang dengan tingkat pelayanan. Nah, untuk kasus ini, disiplin antrian pada antrian pintu tol yaitu FIFO atau first in first out, di mana kendaraan yang datang terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu sehingga waktu terlama akan dialami oleh kendaraan yang datang paling akhir dan proses kedatangan kendaraan tidak terbatas. Nah, berikutnya, anggaplah kasus tadi terjadi pada pintu tol Pondok Gede Timur yang mempunyai 22 pintu dengan 11 pintu melayani dari arah Jakarta dan 11 pintu lainnya melayani dari arah Cikampek. Dan terdapat asumsi bahwa pintu yang dioperasikan sebanyak 11 dari arah Cikampek dan asumsi lainnya yaitu mengenai kondisi setelah adanya penerapan electronic toll collection. Kita asumsikan tetap terdapat 11 pintu yang dioperasikan, tetapi beberapa pintu tetap dipertahankan dengan sistem konvensional atau dengan bantuan petugas jalan tol. Untuk selebihnya akan menggunakan sistem electronic toll collection. Untuk yang pertama, membahas kondisi di sistem konvensional. Yang pertama, kendaraan yang masuk ke sistem antrian akan dianggap membagi merata ke beberapa pintu yang masih beroperasi, sehingga saluran kedatangan akan bersifat tunggal dan fasilitas pelayanan akan bersifat tunggal. Yang kedua, disiplin antrian yang digunakan adalah FIFO atau first in first out seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian yang ketiga, tingkat kedatangan tidak tetap karena jumlah dan waktu kendaraan yang masuk pintu tol tidak terbatas, tetapi tingkat pelayanan akan bersifat tetap karena setiap petugas akan melayani dengan lama yang sama untuk setiap kendaraannya, sehingga kondisi ini termasuk ke dalam proses antrian deterministik. Yang berikutnya pada kondisi di sistem penerapan electronic toll collection. Yang pertama, kendaraan yang masuk ke sistem antrian dianggap akan membagi merata ke beberapa pintu yang masih beroperasi dengan sistem penggunaan electronic toll collection, sehingga saluran kedatangan akan bersifat tunggal dan fasilitas pelayanan juga akan bersifat tunggal. Yang kedua, tingkat kedatangan tidak tetap, tetapi tingkat pelayanan akan tetap dikarenakan penggunaan mesin yang durasinya sama untuk setiap kendaraan, sehingga termasuk dalam proses antrian deterministik dengan tingkat pelayanan yang konstan.
Untuk contoh kasus yang kedua, terdapat penjual minuman yang akan menguji mesin pembuat jus jeruk otomatis yang dapat mengupas dan memeras jeruk serta menuangkan ke dalam gelas. Dalam memproses jeruk, mesin membutuhkan waktu yang konstan yaitu 2 menit per pembeli. Karena mesin pembuat jus jeruk berjalan otomatis, sehingga setiap pembeli akan dilayani dengan durasi yang sama. Kemudian untuk tingkat permintaan jus jeruk dibatasi konstan 10 pembeli per jam karena setiap 10 pembeli per jam mesin akan memperbaharui sistemnya. Oleh karena tingkat pelayanan dan kedatangan bersifat konstan, maka kasus ini termasuk dalam antrian deterministik. Selanjutnya, untuk contoh kasus yang ketiga, sebuah wahana di tempat wisata bernama Ulang-Aling, wahana tersebut menjalankan mesinnya selalu konstan 2 menit per main, sehingga waktu pelayanannya bersifat konstan. Sedangkan tingkat kedatangan pelanggan yang ingin bermain wahana tersebut umumnya rata-rata 9 pelanggan per jam, dan diasumsikan berdistribusi Poisson. Sehingga dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa pola pelayanan atau tingkat pelayanan bersifat deterministik dan pola kedatangan bersifat Poisson. Dengan disiplin antrian bersifat FIFO atau first in first out dan panjang antrian yang tidak terbatas. Sekian penjelasan dari saya mengenai antrian deterministik beserta contoh-contohnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan.